Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Living for Christ Indonesia hari ini ada di sebuah rumah seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Noldi Tuwoliu yang menggembalakan di Gereja Permata Hijau 2 di Rawa Badak, Tanjung Priuk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kita hari ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Noldi, dan pastinya banyak cerita yang seru untuk kita boleh dengarkan, dan yang pasti itu saudara, kita akan diperkuat melalui kesaksian dan kesaksian iman dari Bapak Pendeta Tuwoliu. Puji nama Tuhan. Bapak, bagaimana kabar Pak Noldi, Pak Pendeta Noldi? Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kabar saya baik. Bu Eri, puji Tuhan, semua baik adanya. Amin. Haleluya. Yang penting kita sehat ya Pak. Amin. Haleluya. Amin. Dan selalu Amin. di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kami juga dari Living for Christ Indonesia sangat bersuka cita ada di tengah-tengah keluarga Bapak, dan kami boleh datang untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Amin. Dari Bapak Pendeta Noldi. Puji nama Tuhan Pak. Jadi hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi visi misi dari Bapak pertama kali mendapat panggilan daripada Tuhan. Dan tadi sempat ngobrol nih ya, kelihatannya ada fase-fase yang Bapak bisa ceritakan ke kita dari masa pertobatan, terus bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, dan sekarang ini menjadi seorang gembala di sebuah gereja di GBI Permata Hijau 2 di Rawa Badak. Wow, ini luar biasa tentunya ceritanya Pak. Kami mau dengarkan, silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Eri. Ya, shalom buat Bapak Ibu Saudara terkasih, penonton Living for Christ ya, Indonesia. Haleluya. Dalam kesempatan ini, kesaksian yang bisa saya rangkum dari perjalanan hidup saya mengiring Tuhan, itu ada 3 tahap ya. Yang pertama, di awal pertobatan saya, pengenalan saya akan Tuhan. Sebagai seorang perantau dari Sulawesi Utara, saya tahun 93 bulan Oktober sampai di Jakarta. Lalu dalam perjuangan itu saya mulai dari menumpang bersama kenalan, kemudian saya keluar dari tempatnya dan tinggal pada satu keluarga kecil dengan 1 anak dan istrinya sedang mengandung. Nah, di keluarga ini saya sudah tahun yang kedua, sudah 2,5 tahun saya di Jakarta. Nah, belum dapat pekerjaan apa-apa. Dan di sana saya diperhadapkan pada sebuah tawaran dari orang tua perempuan dari tempat yang ibu tempat saya tinggali. Dia menawarkan bahwa saya kalau mau ikut dia karena dia mantan Kapolsek, dia sudah punya persiapan tentunya ya Bu Eri ya. Jadi dia menawarkan dia akan kasih saya rumah, lalu dia akan berikan saya lahan seluas 1 hektar untuk saya bisa tanami sesuai hobi saya. Dia juga akan carikan saya pasangan hidup di daerah dia. Dan yang paling istimewa bagi saya adalah dia akan sekolahkan saya di salah satu perguruan sesuai agamanya dia. Nah, itu cukup terkenal di wilayah Jawa Barat ya. Lalu sebagai seorang perantau, saya bergumul sungguh. Memang sejak kecil saya sudah rajin sekolah minggu. Tetapi terus terang secara pribadi, ketika diperhadapkan pada kenyataan hidup seperti ini, saya sudah 2 tahun lontang-lantung dan ini dapat tawaran yang menggiurkan, tetapi saya harus meninggalkan iman saya. Maka saya teringat minimal ada pergumulan terakhir. Maka saya minta ke Bapak itu bahwa beri saya waktu 1 minggu untuk
menjawab pertanyaan dan ikut ke Bapak. Nah, selesai itu siang sekitar jam 12, saya masuk ke kamar lalu saya doa. Saya doa, saya tidak lagi sebut nama Yesus. Saya cuman bilang, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang atasnya aku ada. Aku tidak pernah minta untuk dilahirkan. Dan sejak lahir, aku sudah diperkenalkan dengan Allah yang dipercaya ayah ibuku. Jika Allah itu yang benar, yang diperkenalkan ayah ibuku, maka berilah saya pekerjaan dalam 1 minggu ini. Jika tidak, maka saya akan mengikuti tawaran Bapak itu, dan sejak saat itu saya akan menganggap itu yang benar dan jangan salahkan saya. Amin. Saya nggak pakai lagi nama Yesus karena saya sudah pada posisi titik nol, hilang pengharapan. Singkat cerita, sore hari anaknya pulang kerja, dia bertanya ke saya, "Nol, kamu masih mau kerja?" Saya bilang, itu saya doa jam 12 siang. Dia pulang sekitar jam 5. Saya bilang, ya maulah Pak. Kalau saya nggak mau, ngapain saya merantau? Saya masih ada di sini, saya mau kerja. Oh ya udah, kamu segera buat lamaran. Kebetulan atasan saya, istrinya punya usaha. Jadi kamu melamar di tempat dia karena usahanya maju. Kebetulan, Nol, kamu satu iman. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sebagai manusia saya langsung bengong. Saya langsung bengong. Ini benar apa tidak? Saya ingat tadi doa saya jam 12 siang. Wah, tidak ada, saya minta waktu 1 minggu, tapi ini cuma hitungan jam. Nah, saya bengong, dia bilang, kamu mau kerja nggak? Oh iya mau, saya baru sadar. Akhirnya buru-buru saya disuruh telepon, saya pergi telepon, singkat cerita saya telepon, janjian keterima. Tapi satu hal yang saya dapat di sana bahwa Allah yang benar yang saya pertanyakan adalah Allah di dalam Yesus. Haleluya. Tidak ada Allah yang benar di luar dia. Karena saat itu saya sudah pada titik nol. Mungkin kalau dia tidak benar, 1 minggu belum tentu dapat. Saya sudah 2,5 tahun di Jakarta nganggur. Tapi ini cuma hitungan jam 12 sampai jam 5 sore. Jadi Yesus Allah yang peduli dan dia Allah semesta alam, Allah pencipta langit. Haleluya. Itu tahap pertama kesaksian saya mengenal mana Allah yang benar. Ya. Dan kalau bicara kesaksian saya yang berikutnya, kok mau jadi pendeta, tentunya sudah bisa dipahami saya dalam pergumulan itu, otomatis mau langit dan bumi runtuh pun saya pasti nggak akan ninggalkan dia. Tetapi saya tidak ada cita-cita jadi pendeta sejak kecil. Nah, tawaran pendeta itu setelah saya sudah lama melayani di salah satu gereja di Jakarta Timur di GBI. Kebetulan waktu itu saya menduduki jabatan sebagai penatua. Nah, saya sudah beberapa tahun melayani, gembala sidang memberi kepercayaan sangat banyak. Hampir semua pelayanan sudah dia percayakan. Akhirnya dia mengusulkan untuk saya jadi pendeta. Saya tidak mau. Sama sekali tidak mau. Karena usaha saya sedang naik-naiknya. Sejak 2006 usaha saya naik. Dan ya saya lagi nikmat-nikmatnya. Nggak mungkin, sudah cukup bagi saya sudah melayani. Aktif di gereja, saya sebagai ketua panitia pembangunan. Saya merasa sudah banyak saya bisa lakukan. Nah, saya cukuplah, saya nggak mau. Sampai satu ketika sudah menjelang deadline pendaftaran kependetaan, kurang lebih sekitar 2 hari atau 3 hari waktu itu. Satu malam itu saya tidur baik-baik, semua sehat, nggak ada apa-apa. Semua sehat, nggak ada masalah karena semua pekerjaan lancar. Nah, saya tidur samping istri. Tiba-tiba sekitar jam 2 atau jam 3 saya kebangun. Waktu saya bangun, mata terang, telinga mendengar, mulut bisa bicara, suara ada, tapi badan gak bisa digerakin. Gak bisa digerakin. Saya teriak, istri dengar, istri bangun,
Udah Pak, kenapa begini? Dia udah panik. Kenapa begini? Langsung dia telepon sopir, karena sopir nggak satu rumah. Telepon sopir suruh datang untuk bawa saya ke rumah sakit. Nah, sementara dia sibuk untuk siapin baju, saya tahu-tahu keingat. Karena ada suara di dalam hati saya itu bicara begini. Kalau sudah begini, kamu mau apa? Kamu bisa apa? Itu suara di hati saya. Saya ingat di situ. Seakan-akan seperti diplung. Kamu gak mau pendeta karena kamu masih hebat mengejar segala mimpimu. Kalau sudah begini kamu mau apa? Nah, saya langsung bilang, Ma, tunggu Ma. Ma, tolong doain saya aja dulu. Tapi sopir sudah perjalanan. Dia sama anak sudah nangis kan. Nah, mereka doain. Selesai berdoa, saya masih belum bisa gerak. Tapi sekitar jam 5, saya mulai gerakin, jari-jari saya bisa gerak. Jari-jari saya bisa gerak, kaki saya bisa gerak, jari kaki saya coba angkat bisa gerak. Kayak dituntun semua gerak. Nah, waktu semua gerak, saya langsung bilang, Ma, udah pergi beli ikan, bikin sop, karena saya tahu pendeta saya senang makan sop ikan. Udah kita bikin syukuran, panggil pendeta, udah bikin pertemuan majelis, kita makan. Di situ saya langsung nyatakan, Pak, saya siap untuk jadi pendeta. Haleluya, luar biasa. Jadi itulah yang membuat saya mengambil keputusan jadi pendeta. Selanjutnya ketika saya mengambil keputusan jadi gembala, itu juga pergumulan terakhir yang baru-baru ini saya alami. Saya waktu itu berangkat ke Pekanbaru karena ada urusan teman pendeta juga yang minta tolong. Saya dampingi dia. Lalu tahun lalu itu bulan Juni. Lalu setelah kami tiba di Pekanbaru, sudah dalam perjalanan karena kami naik mobil tuh, saya sudah mulai sakit-sakit. Tapi nggak tahu kalau ini COVID. Setelah tanggal 19 itu saya sudah nggak tahan. Tanggal 20 pagi-pagi saya telepon kakak saya yang di Bekasi. Telepon istri, saya minta dikirimin tiket, saya mau pulang naik pesawat. Mereka sudah siapkan karena saya sudah nggak tahan. Lalu konfirmasi dari mereka, saya wajib ada antigen. Kebetulan saya nginep di Pekanbaru itu di Jalan Sudirman. Itu di samping hotel tempat kami nginap itu ada rumah sakit Tabrani namanya. Saya pergi ke situ untuk antigen. Ternyata saya positif. Saya akhirnya langsung dirawat. Singkat cerita, hari ketiga saya dimasukkan ke ICU. Hari ketiga masuk ke ICU. Hari kelima saya koma. Jadi hari keempat itu teman yang ngajak saya itu meninggal. Hari keempat itu handphone saya diambil sama perawat karena atas permintaan keluarga supaya saya jangan tahu. Jadi saya nggak tahu dia meninggal. Nah, hari kelima saya koma. Waktu itu proses komanya itu saya sore-sore sekitar jam 4 jam 5 ada dua perawat, yang laki di sebelah kiri kaki saya, yang perempuan di sebelah kanan. Lalu kami lagi ngobrol bercanda, saya nggak ada firasat apa-apa. Enak, rasa saya masih enak. Lagi sementara kami ngobrol, tahu-tahu merinding bulu kuduk saya sebelah kiri ini. Merinding, abis merinding sebentar langsung dingin dari kaki. Dingin pelan-pelan sampai satu badan saya menggigil. Langsung dia kasih alat yang kayak plastik, dia suruh kekap. Saya kekap, masih dingin. Nggak tahu saya berapa lama itu dinginnya. Kemudian berganti rasa sakit yang luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit semua. Saya berjuang melawan rasa sakit itu sampai titik kekuatan saya terakhir. Sampai-sampai saya, maaf kata, sempat BAB karena menahan itu.
saya langsung keingat waktu BAB. Kalau di kampung saya itu orang kalau sakit parah BAB berarti sudah mau lewat. Jadi saya udah nggak ingat istri anak, nggak ingat Tuhan karena rasa sakit itu. Saya tahan setahan-tahannya sampai saya itu sudah pada titik terakhir rasanya kekuatan saya sudah habis. Tiba-tiba pada saat itu saya melihat satu sosok berdiri di depan saya. Dan sosok itu saya kenal. Sosok Tuhan Yesus. Mukanya persis seperti yang di gambar-gambar yang kita lihat. Tetapi rambutnya itu agak panjang dan tidak seperti di gambar. Dia terurai ke depan. Dan bagian mukanya itu penuh titik-titik keringat. Terlihat seperti sedang sibuk sekali dia. Itu Indonesia lagi COVID, antri di pemakaman. COVID lagi tinggi karena tanggal 20 Juni saya. Nah, dia tidak ngomong apa-apa, dia hanya lihat saya begini. Lalu saya pas lihat dia, saya tidur begini, saya lihat dia, saya langsung berdoa, saya langsung bilang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selesai saya bicara itu rasa sakit yang tadinya menyiksa itu hilang sama sekali. Dan saya ada dalam keadaan damai yang nikmat sekali. Lalu perlahan-lahan itu mulai gelap sampai saya gelap gulita nggak tahu apa-apa lagi. Nah, suster itu selalu video call dengan keluarga. Dari keterangan keluarga saya tahu pada saat itu menurut mereka dokter juga sudah sampaikan ke keluarga bahwa hanya doa yang bisa menolong. Silakan keluarga berdoa karena semua upaya sudah dilakukan. Saturasi sudah 70, lalu tensi sudah 80/40, sudah dikasih perangsang tekanan darah, sudah nggak ada perubahan. Jadi silakan keluarga berdoa. Itu menurut informasi setelah saya tahu. Saya sudah nggak sadar. Saya sadar-sadar udah sekitar jam 9:10 pagi. Paha saya kayak di toel-toel. Waktu saya kok ada yang noel-noel paha saya. Saya buka mata, loh kok ada orang pakai baju putih. Tapi waktu saya lihat kiri kanan, loh kok ini alat-alat masih ada di sini. Wah, saya langsung tahu itu suster. Saya bilang, saya masih hidup ya? Dia bilang, Pak, kok Bapak ngomong gitu? Bapak harusnya bersyukur Bapak dikasih hidup lagi. Wah, saya tersentak, saya langsung terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, dari peristiwa itu, Ibu, saya itu mendapat pelajaran yang berharga bahwa yang pertama, hidup itu dengan hidup ini tragis. Sangat tipis antara hidup dan mati. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Tragis. Saya masih bercanda, tahu-tahu hitungan menit sudah di ambang maut. Jadi kita nggak bisa petantang-petenteng, saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih banyak uang. Nggak bisa, kematian bisa datang anytime. Nah, yang kedua, ketika kita menghadapi kematian, tidak ada siapapun yang bisa menolong. Tidak ada siapapun yang bisa kita andalkan, termasuk dokter sekalipun, pendeta sekalipun. Tidak ada. Dan yang ketiga, hanya satu yang ada baik di alam hidup maupun di alam kematian, yaitu Yesus. Karena hanya Dia yang datang melihat saya di detik-detik ambang kematian. Amen. Jadi saya mau ingatkan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa tetaplah di dalam iman kepada Yesus. Amen. Karena Dia Allah yang benar. Amen. Dan hanya Dia yang menguasai hidup kita, baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Kehidupan yang akan datang itu pasti ada. Dan sayalah orang yang diizinkan Tuhan kembali hidup dari kematian untuk menyampaikan berita ini. Dan inilah yang menjadi penyebab kenapa saya mau jadi gembala. Setelah pulang, saya tahu saya sudah diberi hidup baru oleh Tuhan. Maka saya bilang, Tuhan, saya persembahkan sisa hidup saya yang baru ini bagimu. Agustus saya sampai di sini karena selesai dari berobat. Saya harus karantina di Pekanbaru.
Baru saya sampai di sini, bukan Agustus, Juli akhir. Juli tanggal 20 saya sampai di Jakarta. Lalu selama 1 bulan saya masih pemulihan, 1-2 bulan. Bulan September saya ditawarkan untuk buka cabang di Tanjung Priuk. Waktu ditawarkan saya nggak berani nolak. Karena saya ingat saya hampir mati. Mungkin ini tujuannya. Sehingga waktu ditawarkan itu, walaupun ada banyak tantangan, banyak kendala, karena terus terang secara finansial dalam pelayanan itu kan sangat dibutuhkan. Sementara saya baru orang sembuh dari sakit. Nah, jadi saya sudah nggak pikirkan itu. Yang saya tahu hanya kalau Tuhan menyertai pasti Dia akan mencukupi. Amen. Saya tidak ragu sedikit pun. Haleluya. Terbukti pelayanan itu sudah berjalan sampai hari ini 7 bulan. Dan kita sepenuhnya hanya oleh penyertaan Tuhan semua itu berjalan. Haleluya. Itu 3 tahapan perjalanan hidup saya sampai saya bisa menjadi gembala sidang. Wow, luar biasa ya Pak Pendeta. Puji panggilan Tuhan. Hidup di mana Tuhan sampai harus menyatakan sesuatu, baru Bapak mengambil keputusan. Iya. Ternyata Tuhan kita benar-benar hidup dan dahsyat, dan memang sudah di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Wow. Amin. Saya mendengar sampai terkesima begitu dahsyatnya Tuhan. Haleluya, luar biasa. Amen. Terima kasih Pak sudah berbagi cerita kesaksian yang luar biasa buat kami. Nah, selama di dalam penggembalaan pasti Bapak mengalami suka duka. Nah, mungkin bisa cerita nih sama kita. Iya, banyak suka duka karena di Tanjung Priuk itu kan kita tidak ada jemaat ya. Jadi saya diutus ke tempat yang tak berjemaat. Kita merintis benar-benar dari nol. Dan saya bergumul betul. Karena bagi saya gereja itu, pendirian gereja itu prinsip secara iman. Yes. Mengapa? Karena saya mengerti betul apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Bahwa di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Yes. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Betul. Jadi kalau kita buka gereja lalu tutup, maka betapa naifnya kita. Yesus kita jadikan pembohong. Katanya alam maut tidak menguasai, tapi ternyata ini bisa tutup. Nah, sehingga saya begitu takut sebetulnya waktu itu. Saking takutnya, saya itu nggak punya keberanian sampai tanggal 28, 29, 30 itu saya mengambil keputusan untuk doa pribadi di gereja. Dalam doa saya itu sederhana, Bu Eri. Saya cuma bilang Tuhan gini, Tuhan, saya mohon penyertaan-Mu jika Engkau menghendaki buka gereja di sana. Jika Engkau tidak menghendaki aku buka gereja di sana, biarlah itu menjadi batal. Dan karena kesepakatan sudah ada, maka janganlah Engkau mempermalukan. Biarlah Engkau mengambil nyawaku sekalian. Waduh, dahsyat. Daripada Engkau izinkan aku membuka gereja di sana dan gereja itu tutup, lebih baik pada tanggal 28, 29, 30 Desember 2021, biarlah aku dipanggil Tuhan. Tetapi jika aku merintis dan memulai gereja mulai tanggal 3 Januari, maka satu yang aku tahu, Tuhan menyertai aku. Amen. Nah, jadi dari situ, akhirnya saya karena diutus gembala, saya bilang, Pak, di sana kan saya nggak ada jemaat. Saya minta satu keluarga lah dari sini. Mana keluarga yang mau direferensikan? Oh ini. Karena kan harus 12 aturan GBI kan? Ya. Nah, saya dapatlah satu keluarga 6 orang, lalu tambah saya 5 orang, tambah adik saya 4 orang, tambah ada satu jiwa satu keluarga saya baptis. 2 orang dibaptis di bulan Desember, mereka jadi jemaat inti. Nah, sehingga sejak 3 Januari itu kami sebetulnya sudah punya warga baptisan itu 15 orang ya, 15 orang karena total itu semua kita sudah 21 orang. Haleluya. Iya. Luar biasa. Itu jadi pergumulan saya itu ya, pergumulan lain pasti adalah ya, tak ubahnya orang berumah tangga barulah. Ya, kesulitan, tantangan pasti ada, tetapi sampai hari ini
satu hal yang saya bisa saksikan, Tuhan menyertai. Amin. Itu Kalau ya. Tuhan menyertai, pastinya Tuhan mencukupkan Amin. segala kebutuhan dari Amin. pelayanan Amin, Bu Bapak Eri. Pendeta. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Wah, senang sekali mendengar cerita kesaksian Bapak. Nah, Iya. Pak, saya mau tanya nih, Mm-mm. apa yang menjadi harapan dan kerinduan Bapak saat ini? Kerinduan terbesar dan harapan terbesar adalah apa yang dirindukan Tuhan Yesus supaya kerajaan Allah benar-benar hadir di dunia ini. Amin. Itu yang saya rindukan. Sedapat mungkin banyak orang boleh menikmati indahnya hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Dan itulah yang kami usung sebagai visi kami dalam Roma pasal 14 ayat 17. Wah, kerajaan surga Allah itu bukan soal makanan dan minuman, betul, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ya, ini yang menjadi jiwa dan semangat bagi GBI Permata Hijau Dua Rawabadak memaknai visi GBI secara keseluruhan, yaitu memiliki karakter Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Terima kasih loh Pak Pendeta sudah berbagi banyak cerita kepada kami, meneguhkan iman kami dengan ayat firman Tuhan Roma 14:17. Wah, ini betul-betul satu visi yang luar biasa yang perlu anak-anak Tuhan mendukung. Ya, bahwa memang kerajaan surga itu bukan yang jasmani ya Pak. Iya. Tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan saya juga berharap anak-anak Tuhan dimanapun ada bisa mendengar, bisa diberkati. Dan pesan saya hanya, Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang sejati, dan pasti kita tidak akan pernah kecewa mengikut Dia. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Noldi. Tuhan dahsyat, Tuhan kita hidup, Tuhan yang sesungguhnya pencipta alam semesta ini adalah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah kesaksian dari Bapak Pendeta Noldi ini boleh menjadi kekuatan buat iman kita. Semakin hari kita boleh teguh di dalam Tuhan. Dan saudara, ini dari kesaksian Bapak Pendeta Noldi, ini mestinya ada satu passion untuk kita bisa mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Noldi dengan mukjizat-mukjizat yang terjadi di mana Tuhan menjatuhkan pilihan kepada hambanya ini. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk berbagi kasih, mengajak saudara untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Noldi untuk menggenapi amanat Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, di layar saudara ada nomor rekening daripada hambanya. Jikalau saudara digerakin oleh Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan kasih saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara. Dan kita percaya bahwa kita mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan akan balas dengan berkat berkelimpahan karena kita ikut mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Noldi yang sama-sama Bu Eri berbagi cerita dengan kami, dan kami sangat diberkati, dan kita yakin bahwa para pemirsa yang mendengarkan kesaksian Bapak pasti dibangkitkan imannya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, hari ini kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dan kita akan akhiri pembicaraan kita. Dan jangan lupa saudara untuk subscribe, like, and share supaya program daripada Living for Christ ini boleh terus maju untuk mendukung hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.